Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid pada surah An-Nisa ayat 23 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat. Huruf ra dibaca secara tarqiq sebab baris ra-nya di bawah kasrah. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar. Ri. Hurrimat. Huruf ta dari segi suara sifatnya syiddah, kuat, sandaran terhadap makhrajnya. Jadi makin ditekan terhadap makhrajnya makin gak bunyi mat. Tapi dipermudah dengan adanya sifat lain dari segi udara, yaitu sifat hams yang artinya keluar angin. Jangan lupa keluarin angin di ta. Anginnya keluarnya belakangan untuk ta yang sukun. Hurrimat. Lay. Ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan saja. Alaikum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara membacanya, mim sukun ini dibunyikan dengan jelas bunyi M-nya, tidak perlu kita tahan. Alaikum ummah. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Ummaha. Ha mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf H. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar ya, ditulisnya dalam bentuk fathah panjang seperti ini ya. Maka dibaca panjang 2 harokat. Ummahatukum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan izhar, jelas bunyi M-nya. Ummahatukum wa bana. Nah juga mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang ya, sama seperti H. Maka kita bunyikan panjang 2 harokat. Wa banatukum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah waw. Maka mim sukun dibaca jelas, tidak perlu ditahan. Wa banatukum wa akhawa. Wa mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah yang panjang. Cara membacanya dipanjangkan wawunya 2 harokat. Boleh ya nyebutnya mad tabi'i aja juga boleh. Maka ini adalah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Wa akhawatukum. Ada izhar syafawi lagi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas, tidak perlu ditahan. Wa akhawatukum wa amma. Huruf mim adalah gunnah musyaddadah karena mimnya bertasydid. Cara membunyikannya dengung, bunyi M-nya tahan kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Wa amma. Ma matobi'i
muqaddar karena barisnya fathah tegak, maka kita bunyikan panjang mimnya 2 harokat. Wa ammatukum, mimnya kita bunyikan dengan jelas, kafnya jangan dipanjangkan ya, kum. Wa ammatukum, lanjut. Ini hukumnya izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas bunyi M-nya ya, tidak perlu ditahan. Wa ammatukum wa kha matobi'inya matobi'i muqaddar karena barisnya fathah berdiri, fathah panjang. Maka kita bunyikan panjang kha-nya 2 harokat. Wa khala, la juga sama matobi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang. Maka kita bunyikan panjang seperti kha 2 harokat. Wa khalatukum, berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu wawu, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa khalatukum wa bana, na juga matobi'inya matobi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang, maka nunnya kita bunyikan panjang 2 harokat saja. Wa banatul, kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lamnya menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun kita bunyikan dengan izhar jelas. Wa banatul akhi wa bana, na juga matobi'inya matobi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang, maka nunnya dipanjangkan 2 harokat. Wa banatul, berikutnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun kita bunyikan dengan izhar jelas. Wa banatul ukhti wa berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena mimnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Wa ummaha, ha juga sama mad tabi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang, kita bunyikan panjang 2 harokat. Wa ummahatukum, mimnya jadi sukun ya, kafnya tetap pendek, kum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.